Bab 521 banding 530 cincin jiwa ke pintu. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah sekitar 1 jam, Chukin akhirnya merasakan pusat pembatasan ini melalui induksi yang lemah itu. Akhirnya menemukannya, Chukin tersenyum sedikit, dan segera pikirannya bergerak, dan Trisula Dewa Laut menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, Trisula Dewa Laut itu tiba di pusat Laut Hitam di depan pilar batu pusat dengan ketinggian 100 meter pada posisi yang dirasakan Chukin. Sebelum perubahan itu, mustahil bagi Chukin untuk melakukannya, tetapi kekuatannya telah lama melampaui sebelumnya, dan dia mampu melakukannya dalam pengejaran jarak jauh. Segera, Trisula Dewa Laut hendak menembus pilar batu pusat, tetapi Trisula Dewa Laut berhenti 1 meter dari pilar batu, dan kemudian, sebagian cahaya Dewa Laut yang terlihat dengan mata telanjang mengalir ke pilar batu pusat. Chukin berubah pikiran. Dia tidak ingin melanggar pembatasan Laut Hitam. Dia ingin menjadikan pembatasan ini sebagai miliknya sendiri. Dalam hal itu, aturan Laut Hitam akan ditetapkan olehnya. Pada saat ini, di dekat pilar batu tengah, sepasang mata indah yang tampak seperti permata hitam terbuka. Bagaimana mungkin seseorang dapat menemukan sumber laranganku? Pemilik mata permata hitam itu berseru, mungkinkah Poseidon benar-benar ada di sini? Tidak, tidak mungkin dia. Wanita itu menggelengkan kepalanya, dan segera matanya yang indah terbuka, dan seberkas cahaya hitam segera melesat keluar dan melesat ke arah Trisula Dewa Laut. Terdengar ledakan keras, dan Trisula Dewa Laut dan sinar cahaya hitam wanita itu saling bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, konfrontasi antara Chu dan Qin dan Dewa Laut Hitam, yang dipisahkan oleh jarak yang jauh, menyebabkan kegemparan dalam sekejap. Laut di sekitarnya melonjak sepenuhnya. Ruang angkasa terus-menerus hancur, dan energi yang mengerikan tampaknya mampu menghancurkan dunia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pada saat ini, bahkan jika Peerless Douluo berdiri di dekat sini, ada kemungkinan untuk langsung dimusnahkan oleh energi. Boom! Trisula Dewa Laut dan sinar hitam wanita itu berdiri selama 1 menit penuh. Pada akhirnya, sinar hitam wanita itu hancur, dan Trisula Dewa Laut Chukin, yang juga menembus ruang, kembali ke sisi Chukin. Bagaimana mungkin? Itu bukan Poseidon? Mengapa ada orang yang memiliki kekuatan untuk menentang Tuhan? Dewa Laut Hitam, diam-diam terkejut, tidak, itu tidak mungkin orang, itu harus menjadi orang dari para dewa, bahkan jika itu bukan Poseidon, itu pasti itu adalah dewa para dewa, kursi ini adalah dewa tingkat pertama. Siapa itu? Pada saat ini, seteguk darah keluar dari mulut Dewa Laut Hitam. Aduh, terlalu banyak tenaga, luka lama kambuh lagi. Dewa Laut Hitam segera menutup matanya dan mulai mengatur tubuhnya, Poseidon brengsek. Apakah kau sudah ditemukan oleh penguasa Laut Hitam? Sepertinya orang ini tidak sepenuhnya lelah. Chukin menatap Trisula Dewa Laut yang telah kembali ke sisinya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bukannya dia kalah dari Dewa Laut Hitam. Itu hanya konfrontasi jarak jauh yang ribuan mil jauhnya. Energi Chukin sama sekali tidak dapat terhubung. Lagi pula, sepertinya aku benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan para dewa. Chukin menjadi sedikit bersemangat lagi. Ini adalah konfrontasi pertamanya dengan sosok setingkat manusia super, dan hasilnya jauh dari memuaskan. Chukin, ada apa? Su Xiyun bertanya dengan gembira melihat ekspresi Chukin yang bersemangat. Tidak ada. Chukin berdiri dan menggelengkan kepalanya, aku hanya mencoba menemukan Raja Binatang Buas, Dewa Laut Hitam. Apa hasilnya? Tanya Su Xiyun. Chukin menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Hampir berhasil, dihentikan oleh seseorang. Ah, siapa yang bisa menghentikanmu? Su Xiyun bahkan lebih terkejut. Yuner, Laut Hitam ini tidak sesederhana yang kau kira. Poseidon, karena dia menganggapnya sebagai penilaian ke-9ku, tentu saja masuk akal. Chukin tersenyum tipis. Dulu, ini hanya tebakan Chukin, tetapi sekarang Chukin pada dasarnya yakin. Penguasa Laut Hitam tidak sederhana. Yuner, aku akan mencari lokasi spesifik dari batasan ini. Kau tidak perlu melakukan apa-apa, jangan ganggu aku. Chukin terus memanjakanku. Begitu Chukin menemukan batasan itu, dia seharusnya tidak takut pada apa yang disebut Dewa Laut Hitam sama sekali. Namun, tepat saat Chukin hendak menutup matanya, wajahnya sedikit berubah. Ada apa, Chukin? Su Xiyun bertanya dengan heran. Cincin roh ada di sini.
Chukin tersenyum tipis. Benar saja, detik berikutnya, raungan binatang buas bergema di langit. Pada saat ini, para wanita Hailong dan kapal perang emas semuanya terkejut. Mereka mengikuti suara itu dan melihat 3 raksasa mendekat di depan Chukin Hailong. Ketiga raksasa ini, di sebelah kiri adalah binatang jiwa seperti kura-kura yang menyerupai basal, dan di sebelah kanan adalah hiu dengan duri dan duri. Kedua binatang jiwa itu panjangnya mencapai sekitar 60 meter, dan tampak seperti 2 kapal perang raksasa. Namun, kedua makhluk ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang di tengah. Di tengah, ia sangat besar. Makhluk yang mirip dengan buaya. Buaya ini, seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, panjang tubuhnya mencapai sekitar 200 meter. Apa itu? Penguasa laut, Raja Buaya Emas. Hai Eve Douluo menjawab dengan heran, pemujaan yang luar biasa, buaya ini mungkin berusia 800.000 tahun. Mungkin lebih. Posei hanya menjawab dengan sederhana. Matanya juga penuh dengan keterkejutan. Besar sekali. Lei Yinger menatap Raja Buaya Emas, juga terkejut. Su Xiyun, Su Yichen, Su Ying, Qin Shijing, Yan Mei, Mulaolan bahkan secara tidak sadar bersembunyi di belakang Chukin. Melihat pemandangan ini, Lei Yinger juga mengikuti punggung Chukin. Tatapan Chukin sangat tenang. Menurutnya, ini adalah 3 cincin roh dan tulang roh yang bergerak, yang sedang dikirim ke pintu. Tepat ketika Raja Buaya Emas, Raja Binatang Jahat, mendekati kapal perang Chu dan Qin, lebih banyak binatang jiwa, di bawah kepemimpinan Ao Jun dan Chu Qin yang kejam, diam-diam mengintai ke dasar posisi Chukin. Tunggu sebentar, setelah bajingan itu membawa pergi keturunan Dewa Laut. Semua binatang roh segera bergegas dan menangkap bos Saiksi hidup-hidup. Kata Ao Jun kepada Raja Binatang yang berubah menjadi manusia di belakangnya. Ya, semua binatang jiwa menjawab serempak. Di laut, manusia, kalian sangat berani. Beraninya kalian membantai binatang jiwa kami di Laut Hitam. Raja Buaya Emas bertanya dengan dingin ke arah Chukin dan yang lainnya. Dalam kata-katanya, ada oman naga, yang membuat orang merasa menggigil. Namun, Chukin sangat tenang, tidak hanya orang-orangmu, tetapi kamu juga sama. Sombong, manusia, berani bersikap kasar di depan raja. Kura-kura dan Raja Binatang mengutuk. Seperti yang diharapkan dari bajingan hijau, mari kita mulai denganmu dulu. Chukin tersenyum tipis. Raja Kura-kura dan Raja Binatang sangat marah ketika mendengarnya. Faktanya, bentuknya seperti kura-kura, di dalam tubuhnya terdapat darah binatang jiwa primordial Xuanwu, dan tubuhnya pun ditumbuhi bulu kura-kura berwarna hijau, sehingga disebut Xuanwu berambut hijau. Mendengar penghinaan Chukin, Xuanwu berambut hijau yang agung melihat 2 sinar cahaya hijau keluar dari matanya. Bajingan hijau adalah bajingan hijau. Chukin tersenyum pelan, dan pupil matanya sedikit mengembun. Detik berikutnya, saya melihat tubuh Xuanwu agung bergetar dan tegak, dan akhirnya jatuh langsung ke laut dengan bunyi dentuman. Dan sinar cahaya hijaunya juga mengubah ruangan dan melesat ke langit. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, Raja Buaya Emas dan binatang jiwa hiu sama-sama terkejut. Begitu binatang jiwa hiu selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia juga tidak bisa bergerak. Tuanku, saya juga tidak bisa bergerak. Teriak binatang jiwa hiu. Sepertinya saya tidak bisa bergerak, itu tidak mungkin. Raja Buaya Emas berkata dengan dingin. Saat dia berkata, dia membuka mulutnya yang besar dan meraung. Segera setelah itu, cahaya keemasan terang yang tak berujung meledak dari tubuhnya yang besar. Saya melihat bahwa seluruh wilayah laut di sekitarnya berguncang, dan laut mulai mengembun dengan panik di atas Raja Buaya Emas. Setelah beberapa saat energi terkumpul, bola air dengan diameter beberapa puluh meter mengembun di kepala Raja Buaya Emas, dan langsung melesat ke arah Chu dan Qin seperti meteorit. Chukin, hati-hati. Melihat pukulan yang mengejutkan ini, Lei Yinger berteriak tanpa sadar. Dia hendak menyerang, tetapi dia melihat cahaya keemasan Trisula Dewa Laut di tangan Chukin, dan bola air Raja Buaya Emas itu dengan kuat dicegat di atas naga laut. Tidak hanya itu, energi emas Chukin, yaitu cahaya Dewa Laut, terus-menerus disuntikkan ke dalam bola air. Dan energi yang bergejolak di polo air berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah dikendalikan oleh Chukin. Seberapa kuat orang ini? Lei Yinger berkata dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia juga pernah menjadi Raja Binatang Buas,
dan dia telah hidup selama ratusan ribu tahun. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Raja Buaya Emas, menurut situasi saat ini, Raja Buaya Emas kemungkinan besar telah berubah menjadi naga. Basis kultivasinya mungkin setinggi 900.000 tahun. Binatang jiwa berusia 90 tahun itu begitu mudah ditangani oleh Chukin. Ini, Yan Neng tidak mengejutkan. Pada saat yang sama, bola air itu sepenuhnya dikendalikan oleh Chukin dan memukul balik Raja Buaya Emas dengan cara yang sama. Buaya itu mengibaskan ekornya. Ketika Raja Buaya Emas terkejut, ekor raksasa sepanjang 80 meter itu mulai bergerak dan meledak langsung ke polo air raksasa itu. Namun, alih-alih melempar bola air itu keluar, ekor raksasa Raja Buaya Emas langsung dilarikan keluar oleh bola air. Tubuh besar Raja Buaya Emas, setelah berputar di udara selama beberapa derajat yang tidak diketahui, mendarat dengan keras di permukaan laut, memicu gelombang besar. Tuan Chukin, ini terlalu kuat. Di kapal perang emas, semua orang menyaksikan pertempuran yang menghancurkan, dan Douluo perempuan berseru. Garis keturunan naga Azure sangat kuat. Mata indah Bosaiksi mengalir. Bagaimana aku bisa merasakan bahwa bahkan jika Chukin tidak mewarisi posisi Dewa Laut, dia masih bisa naik ke alam dewa sendirian. Memikirkan hal ini, Posei sangat gembira. Manusia, aku marah, tetapi aku adalah Raja Laut Hitam. Raja Buaya Emas dengan cepat bangkit dan berkata dengan marah. Dengan itu, Raja Buaya Emas mengumpulkan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya, dan sekali lagi melancarkan serangan terhadap Chu Dankin. Namun, 3 detik kemudian, Raja Buaya Emas diserbu keluar oleh Chukin lagi seperti bola meriam. Basis kultivasi Raja Buaya Emas memang berusia 900.000 tahun, tetapi bahkan pada level ini, itu tidak cukup bagi Chu Dankin untuk melihatnya. Bagaimanapun, Raja Buaya Emas bahkan tidak sebagus Kaisar Tian dengan darah Dewa Naga dalam hal kekuatan, bagaimana dia bisa menjadi lawan manusia Super Chukin. Apa yang dilakukan Lao Lai? Mengapa dia tidak pergi? Di dasar laut, Ao Jun tidak bisa menunggu. Mereka hanya bisa merasakan bahwa pertempuran di atas sangat sengit, tetapi tidak ada yang berani melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengamati. Mungkinkah bajingan itu secara langsung mengalahkan Dewa Laut? Jawab tanpa ampun. Itu mungkin. Ao Jun mengangguk, jika memang begitu, tidak perlu taktik apapun. Ao Jun. Pada saat ini, seorang raja binatang berteriak ke arah Ao Jun. Bagaimana bajingan itu? Ao Jun bertanya dengan tergesa-gesa. Raja bajingan, dia akan segera dibunuh oleh. Teriak Beastmaster. Ah! Ao Jun berkata dengan heran, pergilah, semuanya, ikuti aku ke laut. Ao Jun, aku khawatir itu salah. Jawab tanpa ampun. Apa yang salah? Bajingan itu adalah saudaraku, aku tidak bisa meninggalkannya. Kata Ao Jun, sudah bergegas ke laut. Di atas laut, Raja Buaya Emas sudah sekarat dan berbaring di laut dengan perutnya menghadap ke atas, sementara Chukin memegang trisula emas dan mendarat dengan merdu di atasnya. Raja Laut Hitam yang bermartabat tidak lebih dari itu. Berdiri di atasnya, Chukin tersenyum menghina. Manusia, kali ini, aku ceroboh. Raja Buaya Emas berteriak tidak yakin, jika kamu memiliki kemampuan untuk melepaskanku, aku akan melawanmu selama 300 ronde lagi. Lupakan saja, aku sudah memberimu cukup banyak kesempatan. Chukin tersenyum tipis, kalau tidak, kamu harus menguras abis tubuhmu agar cincin rohmu bisa diserap, kamu sudah mati. Baiklah, Raja Buaya Emas, jika kau setuju untuk berkorban, aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit kulit dan daging. Dan, di masa depan, kau bisa membangkitkanmu. Jawab Chukin sambil tersenyum. Tidak mungkin. Aku adalah Raja Laut Hitam yang mulia. Raja Buaya Emas ingin menolak, tetapi melihat kaki Chukin melonjak seperti kekuatan yang dahsyat, menginjak perut Raja Buaya Emas, membuatnya sengsara. Bagaimana? Chukin terus bertanya. Raja Buaya Emas, bagaimanapun juga, adalah binatang buas berusia 900.000 tahun. Di antara wanita Chukin, sangat mungkin tidak ada yang bisa menahan tekanan cincin jiwa ini. Jadi Chukin ingin Raja Buaya Emas berkorban secara aktif. Manusia, jika kalian kenal, aku sarankan kalian untuk membiarkanku pergi. Jika tidak, saudara-saudaraku, dan Dewi Laut Hitam, tidak akan membiarkan kalian pergi. Raja Buaya Emas masih enggan berkata. Oh, apakah kalian masih punya saudara? Chukin tidak terkejut tetapi bersukacita.
Tentu saja, salah satunya adalah naga petir giok emas, dan yang lainnya adalah Raja Cumi Api Hitam. Mereka semua adalah binatang buas berusia 990.000 tahun, jauh lebih kuat dariku. Dan Dewi Laut Hitam, tetapi tingkat dewa yang bertarung melawan tuanmu Poseidon kuat. Manusia, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak bisa menjadi lawan mereka. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah ingin keluar dari Laut Hitam ini. Raja Buaya Emas menjawab, Dewi Laut Hitam, Chukin segera memikirkan orang kuat misterius yang pernah melawannya di udara sebelumnya. Tampaknya di Laut Hitam ini, benar-benar ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Mengapa kamu takut? Melihat pikiran Chu dan Qin, Raja Buaya Emas berkata sedikit. Takut, aku khawatir mereka tidak berani datang. Chukin tersenyum tipis, di mana saudara-saudaramu? Mereka ada di dekat sini. Raja Buaya Emas berteriak, lepaskan bajingan itu. Begitu suara Raja Buaya Emas itu jatuh, terdengar suara keras, dan Chukin melihat seorang pria parubaya berpakaian putih terbang ke arah sini. Orang ini tampak seperti manusia, tetapi dia memiliki tanduk naga di kepalanya, dan telapak tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Itu jelas seekor naga, dan dia persis Ao Jun di belakang Ao Jun, diikuti oleh sekelompok orang dengan kostum dan penampilan yang berbeda. Adalah Raja-Raja Laut Hitam, kejam, tampaknya tidak ada. Saya sedikit terkejut melihat sekelompok orang kuat ini dengan momentum yang ganas dan fluktuasi kekuatan roh yang sangat kuat, apakah itu naga laut atau putri-putri kapal perang emas. Laut Hitam, ada begitu banyak binatang buas yang kuat. Xiao Wu berkata dengan heran, ini lebih dari hutan besar Stardow kita. Laut Hitam awalnya adalah binatang buas laut, terutama tempat berkumpulnya binatang buas. Ini normal, Bos Saixi tersenyum, namun, tampaknya Chu dan Qin akan membunuh mereka semua. Saudara Chu Qin, ayo. Wang Qiuer meletakkan tangannya di mulutnya, menunjukkan bentuk trompet, dan berteriak pada Chu Qin. Ao Jun, selamatkan aku. Raja Buaya Emas, melihat Ao Jun dan yang lainnya, seolah-olah memegang sedotan, berseru dengan gembira. Manusia, lepaskan bajingan itu. Ao Jun berkata dengan dingin ke arah Chu Qin. Bajingan, Chu Qin tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis, ternyata buaya ini disebut bajingan. Nama yang bagus, jangan bicara omong kosong. Ao Jun berkata dengan marah, lepaskan dia, kalau tidak, dia akan langsung berubah menjadi genangan darah. Hahaha, Chu Qin tersenyum tipis, Ao Jun, benar. Ayo kita pergi bersama. Bajingan, beraninya kau meremehkan kami. Seekor binatang buas jiwa kerucian berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Lagi pula, Raja Buaya Emas diinjak-injak oleh Chu Qin. Saudara-saudara, pergilah bersama dan bunuh dia. Teriak Beastmaster lain dengan tentakel di kepalanya. Mendengar ini, semua binatang buas jiwa bergerak bersama, mengumpulkan kekuatan jiwa mereka dan bergegas menuju Chu Qin. Sebanyak 15 orang, dari segala arah, bergegas menuju Chu dan Qin, pemandangannya sangat luar biasa. Ao Jun juga bergerak, kekuatan jiwanya tidak terlalu berbeda dari Raja Buaya Emas. Bahasa Indonesia, jika dia sendirian, dia mungkin akan berakhir sama dengan Raja Buaya Emas, jadi dia juga bergerak. Ao Jun, ditambah dengan serangan gabungan dari 15 binatang buas, pada saat ini, saya khawatir Naga Phoenix, Bibi Dong, dan Bos Saixi juga akan dikalahkan oleh pertahanan pada saat ini. Namun, Chu Qin tetap tidak berubah. Di bawah kakinya, 9 cincin roh yang menentang surga berwarna merah, 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 emas, emas, dan emas menyala. Melihat cincin roh di kaki Chu Qin, apakah itu Ao Jun atau binatang buas itu, ada celah di hatiku. Cincin roh emas, yang pernah mereka lihat sebelumnya, di tubuh Dewa Laut Poseidon, itu adalah cincin roh ke-9 yang terakhir. Dan sekarang, Chu Qin sebenarnya adalah kemampuan roh ke-6, dan dia telah mencapai cincin roh emas. Mungkinkah Chu Qin telah melampaui Poseidon? Pada saat Ao Jun dan binatang buas itu ketakutan, Chu Qin telah memuntahkan beberapa kata, keterampilan jiwa ke-9 kemarahan Dewa Naga. Begitu Chu Qin melakukan gerakan ini, puluhan naga hitam yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari tubuh Chu Qin, dan segera naga-naga hitam ini dipasangkan satu sama lain, dan mereka terkunci pada selusin Raja Binatang seperti rantai. Untuk Ao Jun, Chu Qin menggunakan 5 naga hitam untuk menghadapinya.
Dalam sekejap, lusinan naga hitam ini dengan kuat mengunci Ao Jun dan lebih dari selusin binatang buas jiwa. Ao Jun dan raja-raja binatang buas ini berjuang mati-matian, tetapi raja-raja binatang buas itu, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat menggerakkan apapun. Apa? Tidak hanya itu, beberapa guntur dan kilat muncul dari naga hitam dan langsung membuat mereka semua tercengang di tempat. Ao Jun, kakak yang baik, Raja Buaya Emas sedikit putus asa. Bersama-sama, Ao Jun dan makhluk-makhluk jiwa ini bukanlah lawan Chukin. Ya Tuhan, selamatkan aku. Ao Jun tidak terpengaruh oleh petir itu, dan langsung tertegun, berteriak dengan panik ke arah langit. Di kedalaman Laut Hitam, Dewa Laut Hitam, yang duduk di sini, membuka matanya dan menghela napas lega, akhirnya, lebih baik. Poseidon, suatu hari, aku akan membiarkanmu membayarnya. Pada saat ini, Dewi Laut Hitam mendengar teriakan Ao Jun. Ao Jun ini, jangan ganggu aku. Dewi Laut Hitam merasakan situasi Ao Jun dan berkata dengan terkejut. Pada saat ini, di luar Laut Hitam, aku melihat bahwa di mata Ao Jun yang terikat oleh naga hitam, sinar cahaya hitam menyala, dan pada saat yang sama tubuhnya juga melekat dengan energi hitam yang kuat. Momentum Ao Jun mulai meningkat dengan panik pada saat ini. Detik berikutnya, 5 naga hitam Chukin langsung ditusuk oleh Ao Jun. Pada saat yang sama, raungan naga bergema di langit. Pada saat ini, langit yang awalnya cerah menjadi tertutup rapat oleh awan dan guntur serta kilat, dan Ao Jun juga langsung melesat ke langit. Segera setelah itu, tubuh Ao Jun menghilang dan digantikan oleh binatang buas yang cantik dan mendominasi yang menyerupai naga oriental. Naga ini panjangnya sekitar 300 meter, dengan pinggang setebal 10 meter dengan diameter, dan hampir menempati seluruh langit. Warnanya sangat indah, seperti giok sutra emas, seluruh tubuhnya seperti giok yang indah itu, dan kaki naga, tanduk naga, dan ekor naga semuanya berwarna emas, seperti karya seni ukiran giok yang sempurna. Dan di sekelilingnya, ada awan badai hitam tak berujung yang berkeliaran, dan terlihat sangat mendominasi. Ini adalah esensi dari Ao Jun, Raja Naga Petir Giok Emas. Namun, Ao Jun mengeluarkan suara pada saat ini, tetapi itu adalah suara wanita, manusia, mengapa menjadi liar di Laut Hitamku? Hei, bagaimana suara Ao Jun menjadi suara wanita? Zhu Zuqing berkata dengan heran. Ini bukan Ao Jun, itu telah diambil. Kata Bibi Dong. Baiklah, baru saja, energi yang kuat jatuh dari langit dan mendarat di Ao Jun. Kata Long Huang, ini seharusnya yang disebut Dewa Laut Hitam. Kata Bo Saixi, Dewa Laut Hitam, Ziji, Brigit, dan bahkan Bibi Dong bertanya dengan beberapa keraguan. Ya, Bo Saixi mengangguk, Dewa Laut Hitam, yang dulunya adalah kawan seperjuangan Dewa Laut, adalah sama dengan Dewa Laut. Namun, Dewa Laut menciptakan posisi Dewa sendiri, dan Dewa Laut Hitam mewarisi Dewi Kegelapan. Karena alasan ini, dia juga jatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya, mencoba membunuh Dewa Laut, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Dewa Laut. Namun, Dewa Laut peduli dengan perasaan lamanya, tidak membunuhnya sepenuhnya, tetapi mengasingkannya di Laut Hitam. Menurut akal sehat, Dewi Laut Hitam sudah terluka parah dan sekarat pada saat itu, tetapi dia tidak menyangka akan hidup. Hah, Bosi, pada saat ini, Dewi Laut Hitam, yaitu Ao Jun yang berawak mendengar suara Bosi dan menoleh ke jalan kapal perang emas. Dewa Poseidon tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mati dengan mudah? Dewi Laut Hitam, Bo Saixi berkata tanpa rasa takut, Tuan Poseidon baik hati, dan kamu seharusnya bersyukur karena terbuka padamu. Syukur, Dewi Laut Hitam mencibir, selama 10.000 tahun ini, aku telah terjerat dalam rasa sakit sepanjang waktu. Meskipun aku memiliki kehidupan kekal, aku juga memiliki siksaan tanpa akhir. Semua ini berkat dia, terima kasih. Aku tidak sabar untuk memakan daging, kulit tempat tidur. Semuanya, kamu hanya bisa disalahkan. Bo Saixi menjawab dengan datar, pada awalnya, kamu ingin membunuh Tuan Poseidon terlebih dahulu. Kalau tidak, Tuan Poseidon, bagaimana kamu bisa melakukannya padamu? Posesi, katakan dengan baik, kamu adalah pengikutnya. Jika jelek, kamu adalah salah satu anjingnya. Anjing itu secara alami ingin berbicara dengan tuannya. Dewi Laut Hitam mencibir, lupakan saja, aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Dia membuatku menderita,
dan aku membuatnya menderita. Bosi, biarkan aku mulai denganmu. Begitu suara Dewi Laut Hitam jatuh, seberkas cahaya guntur hitam keluar dari mulutnya. Ketika Bibi Dong dan Naga Phoenix melihat pemandangan ini, mereka langsung ingin menyebarkan cincin roh, tetapi mereka dihentikan oleh Bos Saixi. Tidak, kamu lupa, begitu kamu melakukannya, penilaian Chu Qin akan gagal total. Bibi Dong dan Naga Phoenix menyerah. Di kaki Bos Saixi, 9 cincin roh yang terdiri dari 8 hitam dan 1 merah menyala, dan kekuatan Dewa Laut yang dahsyat segera membungkus seluruh kapal perang emas. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dan jatuh tepat di depan cahaya guntur hitam. Orang ini memegang Trisula Poseidon. Siapa lagi kalau bukan Chu Qin? Chu Qin! Gadis-gadis itu berteriak kaget. Detik berikutnya, Trisula Dewa Laut Chu Qin meledak menjadi cahaya misterius, dan bahkan menyerbu kembali cahaya guntur Dewi Laut Hitam. Melihat pemandangan ini, Dewi Laut Hitam segera memanipulasi tubuh Ao Jun untuk melepaskan petir yang lebih kuat, yang menghancurkan petir itu. Namun, pada saat ini, Chu Qin telah berteleportasi ke depan naga guntur giok emas. Kamu mengatakannya lagi, siapa anjingnya? Kata Chu Qin dengan marah. Dewi Laut Hitam, berani menghina Bos Saixi di depan Chu Qin. Bukan hanya Poseidon, tetapi kamu juga antek Poseidon. Dewi Laut Hitam, semakin intens. Chu Qin yuyu mencibir, dan cincin roh ketujuh di bawah kakinya menyala. Segera setelah itu, di bawah kaki Chu Qin, suara gemuruh naga terdengar. Aku melihat seekor naga biru raksasa muncul di sana. Ukuran Azure Dragon hampir sama dengan Golden Jade Thunder Dragon, tetapi kekuatan dan dominasi Azure Dragon jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh Golden Jade Thunder Dragon. Pada saat tubuh asli Chu Qin Qinglong muncul, tubuh Golden Jade Thunder Dragon jelas mulai bergetar. Ketakutan alami semacam ini dari kedalaman jiwa tidak dapat dihindari sama sekali. Sampah! Apa yang kamu takutkan? Dewi Laut Hitam meraung marah. Namun, Qinglong ada di sampingnya. Naga guntur giok emas tidak bisa tenang sepanjang waktu. Pada saat yang sama, Trisula Dewa Laut Chu Qin, setelah diperbesar puluhan kali, menusuk kepala naga Golden Jade Thunder Dragon. Dalam sekejap, naga guntur giok emas terluka parah oleh Chu dan Qin, dan jatuh dengan keras ke laut. Sampah, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Pada saat naga guntur giok emas jatuh, di depan Chu Qin, suara wanita yang dipenuhi dengan keagungan dan gema terdengar. Detik berikutnya, sebuah lubang hitam muncul di depan Chu Qin, dan seorang wanita jangkung keluar dari lubang hitam itu. Tinggi wanita itu mirip dengan Chu dan Qin, dan dia sangat cantik, tetapi mengenakan pakaian yang aneh. Bibir dan perona matanya berwarna hitam pekat, yang lebih tebal dari riasan berasap, tetapi hampir tidak dapat menutupi wanita itu. Wajah dengan rasio emas. Sebaliknya, riasan berasap semacam ini, dan mata berkilauan dari batu permata ungu wanita saling melengkapi, memainkan efek yang saling melengkapi, dan terlihat unik. Selain itu, gaun wanita itu juga menarik perhatian, itu adalah jenis rok panjang hitam dengan berbagai permata bertatahkan di atasnya, dan roknya terbuka di dada, Anda dapat dengan jelas melihat selokan yang dalam, dan yang sama juga terbelah ke bawah. Di lutut, ada kaki yang ramping, sempurna, dan ramping, dan sepasang sepatu bot hak tinggi kristal hitam terhubung dengannya. Kostum yang cantik ini membuat wanita terlihat mulia dan elegan. Secara umum, wanita dapat digambarkan sebagai wanita yang menawan dan anggun, dan mereka termasuk dalam kategori yang sama dengan permaisuri yang matang seperti Bibi Dong dan Bosi. Ini adalah Dewi Laut Hitam. Xiao Wu, Ning Rongrong, Bai Xiu dan yang lainnya terkejut melihat penampilan Dewi Laut Hitam yang memukau. Ya, sangat cantik. Meng masih mengangguk bersama Du Guyan. Ya, itu cocok dengan estetika Chu Qin. Ziji tersenyum. Setelah mendengar ini, para wanita tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke Chu Qin. Chu Qin saat ini tampak sangat tenang. Dalam hatiku, ada beberapa gelombang. Chu Qin selalu mencintai keindahan, dan pada saat yang sama, dia dulu berpikir bahwa Dewi Laut Hitam seharusnya jelek ketika dia jatuh ke dalam kegelapan. Sekarang dia memiliki perasaan samar bahwa Poseidon ini adalah pria baja yang lurus. Dengan kata lain, Poseidon mungkin bukan ras manusia. Rao begitu, Chu Qin bertanya dengan tenang, kamu adalah Dewi Laut Hitam, yang mengkhianati Poseidon. Bajingan,
Jangan sebutkan orang itu padaku. Dewi Laut Hitam memarahi. Yang aneh adalah bahwa dibandingkan dengan suara yang agung dan bergema sebelumnya, suara Dewi Laut Hitam saat ini begitu indah dan bijaksana. Dibandingkan dengan kata-kata vulgar di mulutnya, ada keindahan kontras yang istimewa. Kamu adalah keturunan bajingan itu. Dewi Laut Hitam berbisik dingin. Meskipun aku tidak pernah mengakui ini, itu tetap benar, kata Chukin, dan melirik Trisula Dewa Laut di tangannya. Bagaimanapun, itu adalah senjatanya. Yah, karena kamu mengakuinya, itu bagus. Mulut Dewi Laut Hitam yang menarik itu terangkat dengan dingin. Atas dasar ini, kau harus dikubur di Laut Hitam. Tunggu, bolehkah aku bertanya, apakah kau punya kebencian dengan Poseidon? Tanya Chukin. Saat ini, ia merasa bahwa ia diadu domba oleh Poseidon. Poseidon mengirimnya ke sini dengan sengaja. Itu pasti disengaja. Sama seperti dalam buku aslinya, ia mengirim Tangsan untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, hanya untuk menyelesaikannya. Jangan sebut nama bajingan ini, kata Dewi Laut Hitam, beberapa energi gelap menyala di tubuh yang indah itu. Di bawah pengaruh energi ini, Dewi Laut Hitam dan laut di kaki Chudankin mulai melonjak sepenuhnya, dan kemudian puluhan pilar laut dengan ketinggian 100 meter dan diameter sekitar 10 meter melengkung keluar dari lautan, mengelilingi mereka. Di sekitar Dewi Laut Hitam, begitu banyak air, tidak apa-apa, kalau begitu kalahkan kau dulu, dan tidak terlambat untuk bertanya. Chukin menguap dan tersenyum ringan. Dewi Laut Hitam tampaknya tidak ingin bicara omong kosong lagi, jari-jarinya yang ramping seperti batu giok air menusuk dengan kuat, dan 3 pilar laut bergegas menuju Chudankin seperti meriam air. Ketika Chukin melihat ini, dia tersenyum acuh tak acuh, Trisula Dewa Laut di tangannya, langsung melepaskannya, bergegas maju seperti meteor yang mengejar bulan. Boom! Diiringi dengan suara ledakan yang mencengangkan. Trisula Dewa Laut dan pilar laut energi Dewi Laut Hitam bertabrakan di udara. Namun, jelas bahwa Chukin berada di atas angin, dan Trisula Dewa Laut menghancurkan 3 pilar laut dan bergegas menuju Dewi Laut Hitam. Bagaimana mungkin? Dewi Laut Hitam terkejut. Meskipun dia dipukul keras oleh Poseidon, Dewi Kegelapan yang diwarisinya juga merupakan dewa tingkat pertama yang sejati, dan sekarang setidaknya memiliki kekuatan dewa tingkat kedua. Dia tahu bahwa Chukin bukanlah manusia biasa, tetapi hanya gerakan ini, dewa tingkat ketiga, mungkin tidak dapat menahannya. Mungkinkah dia hanya ingin menerobos laranganku dan bertarung melawanku? Dewi Laut Hitam terkejut, tidak lagi menghemat kekuatan, dan menyerbu pilar laut yang tersisa ke arah Chukin. Cepat, Xiun Yichen, biarkan Hailong kembali. Melihat pemandangan ini, Qin Shijing berteriak. Pada saat yang sama, di kapal perang emas, Bo Saixi juga mendesak pertahanan kekuatan roh di satu sisi, dan di sisi lain mundur dengan gila ke arah belakang. Namun, meski begitu, kapal perang emas itu bergetar hebat, dan perisai perlindungan roh Bo Saixi bahkan lebih meraung, dan rasanya seperti akan terbelah kapan saja. Kekuatan pemujaan besar Bo Saixi agak tak tertahankan, apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Yan Yu menghela nafas sedikit. Tidak peduli seberapa kuat Dewi Laut Hitam, itu tidak bisa menjadi lawan Chukin. Wang Qiwer berteriak, Chukin, ayo, kalahkan dia. Begitu kata-kata Wang Qiwer jatuh, disertai dengan ledakan hebat, Haizu Quan Chukin Zen milik Dewi Laut Hitam bubar, dan Trisula Dewa Laut Chukin terbang kembali ke tangannya pada saat ini. Jelas, kekuatan keduanya hadir di antara keduanya untuk sementara waktu. Dewi Laut Hitam mewarisi posisi tingkat pertama Dewa Kegelapan, dan setelah terluka parah oleh Poseidon, dia juga memiliki kekuatan Dewa tingkat kedua. Kemampuan Chukin yang setara dengannya menunjukkan bahwa Chukin telah mencapai kekuatan dewa utama tingkat kedua di bawah restu garis keturunan naga Azure. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Chukin tidak mewarisi kekuatan dewa laut, dia masih bisa mendapatkan kehidupan abadi. Tidak mungkin, bahkan jika dia memiliki Trisula Dewa Laut, bagaimanapun juga dia adalah manusia, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Mata indah Dewi Laut Hitam itu berubah, sangat tidak bisa dimengerti. Jelas dia tidak bisa merasakan keberadaan, status ilahi, yaitu, status ilahi, dari tubuh Chukin. Mungkinkah dia bukan manusia, dia disamarkan oleh dewa sama sekali. Dewa Kegelapan segera menemukan sebuah ide. Hah, ternyata aku yang ceroboh, kata Dewi Laut Hitam, 9 merah dan 1 emas di bawah kakinya,
dan 10 cincin roh yang menyilaukan menyala. 10 cincin roh, ini pertama kalinya aku melihat 10 cincin roh. Teriak Bai Xiuxiu. Bai Yingying menatap Bai Xiuxiu dengan tatapan pucat. Bai Xiuxiu, sepertinya siapa yang tidak sama. Dengan mengatakan itu, Bai Yingying menatap Chukin dengan khawatir. Chukin, apakah dia benar-benar bisa menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Keterampilan sihir cakar jurang hitam. Begitu Dewi Laut Hitam melakukan gerakan ini, 2 gua besar muncul di depannya. Detik berikutnya, 2 cakar raksasa sepanjang puluhan meter, seperti tangan iblis, menonjol dari jurang hitam dan menghantamnya ke arah Chukin. Gaya ke-13 emas hilang selamanya. Chukin juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Trisula Dewa Laut di tangannya meledak menjadi cahaya. Setelah diperbesar 10 kali, Chukin memegang gagang tombak dan menghadapi cakar jurang hitam milik Dewi Laut Hitam. Boom! Tabrakan kuat antara keduanya sekali lagi menyebabkan distorsi ruang. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa terlalu mengerikan. Selain itu, Chukin sekali lagi berada di atas angin, dan Trisula Dewa Laut langsung menghancurkan cakar jurang hitam. Hebat, Dewi Laut Hitam ini tidak bisa mengalahkan Chukin. Long Qianqian berkata dengan gembira. Hah, bukan, Dewi Laut Hitam mencibir. Keterampilan supernatural kaki jurang hitam. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Di atas kepala Dewi Laut Hitam, 2 lubang hitam raksasa muncul, kali ini 2 kaki raksasa ilusi muncul. Kaki raksasa ini, seperti kaki dewa sejati, turun dari langit dan menginjak-injak ke arah Chudankin. Sebelum berakhir, kepala besar menonjol dari belakang Chukin. Kepala itu seperti iblis dalam mitologi barat, dengan mulut seperti jurang terbuka lebar, seolah-olah menelan Chukin dalam satu suap. Ketiga serangan ini terlalu mengerikan, mengubah langit yang awalnya redup menjadi malam. Dan di lubang hitam itu, ada suara lain seperti hantu yang melolong, yang menyeramkan dan menggigil. Apakah ini pembangkit tenaga listrik tingkat dewa? Bibi Dong bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar dapat melakukan 3 keterampilan sihir sekaligus. Chukin, kamu tidak boleh kalah. Saat dia berkata, Bibi Dong meremas tongkat kerajaan di tangannya dengan erat. Dia sangat ingin bergerak, tetapi begitu dia bergerak, itu setara dengan kegagalan Chukin dalam penilaian, jadi Chukin kemungkinan besar akan mati. Bibi Dong sangat khawatir, belum lagi yang lain, Xiao Hu Ningrongrong dan yang lainnya, mereka dapat dikatakan telah mengangkat hati mereka di tenggorokan mereka satu persatu. Namun, pada saat ini, tubuh Chukin meledak menjadi cahaya keemasan yang terang, dan pada saat yang sama trisula emas di tangan Chukin bersinar. Energi yang sangat kuat meledak dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, kaki, cakar, dan kepala Hei Yuan telah bergegas menuju Chukin. Saat berikutnya, disertai dengan ledakan hebat, asap tebal dipancarkan. Asap itu hilang, dan tidak ada jejak Chukin di tempat itu. Chukin, pemujaan yang hebat. Pada saat yang hampir bersamaan, semua wanita di Chukin, Lei Yinger dan Hai Fe Doulo, Mulaolan, Qin Shijing, dan Mei Wu berteriak. Namun, Chukin tidak memiliki jawaban, dan napasnya telah sepenuhnya menghilang, seolah-olah Chukin benar-benar dimusnahkan. Hati para gadis itu tiba-tiba hancur. Suang Wang, Su Xiyun, dalam kesedihan, memanggil perangkat pembimbing jiwa Suang Wang, dan Lei Yinger dan Yan Mei keduanya mengorbankan cincin jiwa bela diri, dan mereka merasa seperti mereka abadi dengan Dewi Laut Hitam. Bibi Dong, Long Huang Ziji dan yang lainnya juga sangat sedih, marah, dan ingin mengambil tindakan. Jangan impulsif. Bos Saixi buru-buru berhenti. Chukin, dia belum mati. Kalian yang melakukannya, tidak mati. Benarkah? Pemujaan yang hebat. Naga Phoenix dan Hai Fe Douwo bertanya bersamaan. Baiklah, mari kita lihat, Tuan Chukin, kapan kita pernah mengecewakan? Po Saixi berkata dengan tegas. Xiyun, Meyer, kalian impulsif. Benar saja, saat berikutnya, suara Chukin terdengar. Semua gadis tampak terkejut, dan Dewi Laut Hitam mengerutkan kening, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke tempat suara Chukin berasal. Di sana, sekelompok cahaya keemasan muncul, dan dengan cepat membesar, membentuk gua emas. Chukin melangkah keluar dari gua emas. Chukin. Para wanita itu berkata dengan heran. Posei tersenyum sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Dewi Laut Hitam tampak sedikit kesakitan. Aku ceroboh,
Aku tidak menyangka kau akan melakukan 3 keterampilan sihir sekaligus. Namun, jika ini adalah batasmu, maka kau bukanlah lawanku. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Gigitan jurang hitam. Dewi Laut Hitam mendengus dingin, dan lubang hitam di depannya dipanggil lagi, dan kepala iblis yang dikenalnya itu keluar dari lubang hitam lagi dan menggigit Chukin. Kau terlalu lemah untuk gerakan yang sama. Chukin tersenyum sedikit, dan Trisula Dewa Laut di tangan dan tubuhnya telah menjadi ilusi pada saat ini. Detik berikutnya, Trisula Chukin dan Dewa Laut berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit. Segera setelah itu, matahari, raksasa muncul tinggi di atas langit. Matahari ini sepenuhnya menerangi seluruh ruang yang redup sekaligus. Lihat lebih dekat, matahari, itu adalah Chukin. Bentuk akhir Trisula Poseidon, tubuh Halberd menjadi satu, senja Poseidon. Pada saat yang sama ketika Chukin mengeluarkan suara yang bergema di seluruh lautan, putaran matahari ini telah sepenuhnya menghantam Dewi Laut Hitam. Merasakan kengerian gerakan Chukin dan energi kuat yang terkandung di dalamnya, hati Dewi Laut Hitam mulai berdenyut. Keterampilan sihir iblis, jurang hitam. Begitu kata-kata Dewi Laut Hitam jatuh, bayangan iblis hantu raksasa muncul di depannya. Hantu itu tingginya sekitar 100 meter, dan ketika Anda perhatikan dengan saksama, kepala kaki dan tangan iblis itu persis sama dengan bagian-bagian Dewi Laut Hitam yang baru saja dipanggil. Jelas, Dewi Laut Hitam benar-benar ketakutan dan menggunakan jurus pamungkasnya yang terkuat. Ledakan, matahari berapi-api yang diubah Chukin akhirnya jatuh, dan iblis itu juga mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mencoba mencegat Chukin. Pada saat ini, perlombaan terakhir dewa dimulai. Namun, Dewi Laut Hitam tampak sangat lelah dan kesakitan, sementara Chukin di bawah terik matahari sangat santai dan acuh tak acuh. Tidak hanya itu, seteguk darah menyembur dari mulut Dewi Laut Hitam. Mengapa saat ini? Dewi Laut Hitam berkata dengan sedih. Cedera lamanya telah terjadi. Awalnya, dia bukan lawan Chukin, dan ketika luka lama pecah, kekuatan ilahinya turun dengan cepat. Pada pandangan pertama, Lai yang milik Chukin ingin membunuh Dewi Laut Hitam dan Iblis Jurang Hitam bersama-sama. Ding! Tugas Dewi dilepaskan, tugas kalahkan Dewi Laut Hitam, dapatkan 100% dukungan dari Dewi Laut Hitam, keterampilan sihir Iblis Jurang Hitam, terapi eksklusif untuk Dewi Laut Hitam. Ding! Dewi Laut Hitam terdeteksi kalah, dan tingkat kesukaan Dewi Laut Hitam adalah 100%, keterampilan sihir Iblis Jurang Hitam. Sistemnya nakal. Chukin Xian terkejut sejenak, dan kemudian sangat ingin memulihkan kekuatan ilahinya. Namun, pada saat ini, kekuatan ilahi Chukin telah dilepaskan hingga batas maksimal. Oleh karena itu, bahkan jika Chukin mencoba yang terbaik untuk pulih, pada akhirnya kekuatan ilahinya masih menghancurkan Iblis Jurang Hitam dan menghancurkan Dewi Laut Hitam. Melihat pemandangan ini, Chukin mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Dewi Laut Hitam, dan kemudian yang terakhir berpikir bahwa Chukin ingin memberikan dirinya pukulan terakhir, dan segera memanggil lubang hitam di depannya dan terbang keluar. Hei, Chukin mendesah. Dewi Laut Hitam, belum lagi kambuhnya cedera lamanya, sekarang dia telah terluka lagi oleh dirinya sendiri. Ini adalah istri yang sudah mapan. Sangat cantik, sangat cantik. Namun, semuanya sudah terlambat. Langkah Dewi Laut Hitam tadi pasti merupakan aksi penyelamatan nyawa. Pada saat ini, Chukin kehilangan napas Dewi Laut Hitam. Chukin menggelengkan kepalanya dan berteleportasi kembali ke naga laut. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Su Xiyun, Su Yichen, Yan Mei dan yang lainnya segera menyambut mereka, dan Bibi Dong dan yang lainnya semua melompat dari kapal perang emas satu persatu. Su Yichen langsung memeluk Chukin. Aku baik-baik saja, kata Chukin lembut, menyentuh kepala Su Yichen. Membuatku takut setengah mati. Aku hanya mengira kamu, kata Su Yichen dengan mata merah. Mulut gagakku. Yichen, tidak apa-apa. Chukin tersenyum, membuatmu dan kalian semua khawatir. Chukin menoleh ke Bibi Dong, Long Huang dan yang lainnya yang telah terbang turun. Gadis-gadis itu semua menghela napas lega, dan Bibi Dong mengeluh, terlalu gegabah, kamu. Donger, baru saja, situasinya mendesak, jadi aku hanya bisa menghancurkan ruang itu, dan dengan bantuan kekuatan ruang, aku sementara melarikan diri ke sana tanpa waktu untuk menyapa kamu. Chukin berkata dengan rasa bersalah, aku membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, Chukin, kamu bisa baik-baik saja.
kata Bai Siu-Siu. Para penari kecil mengangguk bersama. Oh, sayang sekali Dewi Laut Hitam lolos. Lain kali aku bertarung, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi Chu Qin lagi. Mei Wu menjawab, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Chu Qin bersumpah, misi Dewi Laut Hitam telah selesai. Lain kali aku bertemu, itu tidak akan menjadi musuh, tapi... Chu Qin, apa yang kamu tertawakan? Qin Shijing bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat senyum Chu Qin. Tidak ada bibi Shijing, dan kamu bisa tenang. Dewi Laut Hitam ini telah dipukul keras olehku, dan aku sudah tahu kedalaman dan kelemahannya, dia bukan lagi ancaman bagiku. Chu Qin tersenyum. Jangan bicarakan itu. Chu Qin mengalihkan pembicaraan, ada banyak cincin roh yang mengambang di laut, kamu tidak menginginkannya. Chu Qin melihat ke laut dan berkata, pada saat ini, para raja binatang telah terpana oleh naga hitam Chu dan Qin, dan tubuh mereka terekspos satu persatu, mengambang di permukaan laut. Ya, semua gadis yang membutuhkan cincin roh menjawab serempak. Xiao Hu dari cincin roh yang dibutuhkan di sini, Ning Rongrong, Zhu Zuqing, dan Zhu Zuyun telah mendapatkan cincin roh, dan sisanya adalah Meng Ye, Du Gugus, Huo Wu, Lin Dai, Su Jin, Sui Binger, Qiuru Shui, Yu Hairu, Sui Yuir, Nightmare Yu, Sangguan Yaking, Dou Dou, Purple Pearl, Wang Qiwer, Bai Chen Xiang, Long Ling, Huliena, Tang Yuehua, Ye Lingling, Sueke, Long Qian. Totalnya 21 orang. Dan Mulaolan, Su Xiyun, Su Yichen, Qin Shijing dan yang lainnya mungkin mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan dewa, tentu saja mereka tidak membutuhkannya. Tentu saja, hanya ada 19 cincin roh merah, dan cincin roh Jun Ao dan Raja Buaya Emas terlalu kuat untuk diserap. Pada saat yang sama, Long Qian dan Long Ling mungkin membutuhkan 2 cincin roh. Tang Yuehua dan Su Jin, Sangguan Yaking, Lin Dai, dan para kakak perempuan ini mengambil inisiatif untuk melepaskan cincin roh. Qiwer, Xiao Wu, kalian bisa menyerap cincin roh Ao Jun dan Raja Buaya Emas. Berikan cincin roh kalian kepada Yuehua dan Yaking. Cincin roh Jiner, Daier, pasti masih ada lagi. Chu Qin menatap Wang Qiwer dan Xiao Hu dan tersenyum. Setidaknya, Raja Buaya Emas ini mengatakan bahwa dia memiliki 2 saudara laki-laki, Naga Guntur Giok Emas dan Raja Cumi-Cumi. Raja Cumi-Cumi belum muncul. Itu berarti masih banyak cincin roh yang belum keluar. Wang Qiwer dan Xiao Hu sedikit terkejut. Kalian berdua adalah binatang buas jiwa yang sedang berkultivasi ulang menjadi orang dewasa, dan fisik kalian lebih baik daripada Zhu King Rongrong dan yang lainnya, dan tidak ada kecelakaan denganku. Chu Qin tersenyum. Kalau begitu aku tidak menginginkannya untuk saat ini, kata Huliena. Naer, Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Kenapa, tidak bisakah aku ingin menjadi lebih kuat? Huliena tersenyum manis, sebagai orang suci Istana Wuhun, Huliena, dapat dikatakan bahwa Chu Qin belum muncul, dia harus dianggap sebagai jenius terkuat di benua Douluo yang kedua setelah Qian Renshui, dan tentu saja memiliki kesombongannya. Baiklah, kalau begitu, Chu Qin mengangguk, cincin roh Naer, untuk sementara diberikan kepadamu oleh Daer. Baiklah, Lin Dai tidak menolak, sebagai seorang kakak perempuan, dia harus memberi contoh, jika tidak, tidak ada yang menginginkannya, yang akan menyulitkan Chu Qin untuk melakukannya. Setelah itu, para gadis duduk dan mulai menyerap cincin roh. Chu Qin sengaja datang ke belakang Wang Qiwer dan Xiao Wu, dan merawat mereka dengan khusus. Pemujaan yang hebat. Pada saat ini, Haigel Douluo diam-diam datang ke sisi Bo Saixi. Ada apa, Hai Nyayo? Bo Saixi tersenyum tipis. Sebagai hewan peliharaan kelompok Pulau Dewa Laut, Sigel Douluo juga merupakan satu-satunya wanita yang dipuja, dan secara alami lebih dekat dengan Bo Saixi. Yang terpenting, hubungan antara HFV Douluo dan Chu Qin sangat baik, jadi dalam beberapa bulan Chu Qin pergi, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Ada lebih sedikit ketidakpedulian, dan lebih banyak perasaan di antara para pacar. Pemujaan yang agung, bolehkah aku bertanya sesuatu? Haigel Douluo bertanya. Ya, Posei mengangguk. Pemujaan yang agung, katamu, Tuan Chu dan Qin, apa pesona yang memungkinkan begitu banyak wanita begitu berbakti padanya? Haigel Douluo bertanya dengan sedikit malu-malu. Tuan Chu Qin, dipilih oleh Tuan Sagot secara alami bukan hanya karena kejeniusan dan kemampuannya.
Kamu harus tahu bahwa Sagot bukan hanya dewa, tetapi juga penguasa seluruh lautan. Itu menunjukkan bahwa Tuan Sagot mengakui kemampuan Chu Qin di bidang ini. Namun, hal yang paling istimewa dari Chu Qin mungkin adalah kebaikannya, perhatiannya, dan perhatiannya terhadap wanita. Tentu saja, ketampanannya juga merupakan kondisi yang tak terelakkan. Posesi menjelaskan sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti, pemujaan yang agung. Hai Eve Doulo menjawab, hei, pemujaan yang agung, kamu tampaknya sangat mengenal Tuan Chu Qin. Itulah kodrat. Bos Saiksi berkata dengan lembut, Tuan Chu Qin, yang akan menjadi dewa laut baru, kita sebagai umat beriman, tentu saja perlu tahu lebih banyak. Pemujaan yang agung, apakah Anda tidak punya ide lain? Hai gadis Doulo tiba-tiba bertanya. Apa, ide lain? Posesi tersenyum tipis. Misalnya, Anda juga akan tergoda oleh Tuan Chu Qin. Hai Eve Doulo berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Posei berdalih secara alami. Dia dan Chu Qin saling mengenal secara mendalam, tetapi HNV belum mengetahuinya. Benarkah tidak? Hai gadis Doulo menunjukkan ekspresi yang dalam di matanya. Tentu saja tidak. Bos Saiksi tersenyum anggun, itu gadis lautmu. Jangan sampai kau tergoda oleh Tuan Chu Qin. Ah, tidak, ucap Bos Saiksi. Hai Eve Doulo berkata dengan malu di wajahnya. Sebenarnya, niat Hai Eve Doulo sudah jelas. Dia diam-diam jatuh cinta pada Chu Qin. Ini adalah pertama kalinya sejak Chu Qin datang ke Pulau Dewa Laut, tetapi Hai Eve Doulo tidak pernah berani mengungkapkannya. Bagaimanapun, Chu Qin adalah keturunan Dewa Laut, dan identitasnya terlalu rendah hati. HNV, jika kamu benar-benar menyukainya, pergilah dan akui dengan berani. Bos Saiksi tiba-tiba mengatakan ini. Hai Eve Doulo tiba-tiba membuka matanya yang indah. Ada alasan lain mengapa gadis laut Doulo tidak mengakuinya. Yang paling dibenci Bos Saiksi adalah orang-orang yang mencemooh Dewa Laut. Jika dia mengatakan bahwa dia menyukai Dewa Laut, dia mungkin dianggap oleh Bos Saiksi sebagai semacam rasa tidak hormat kepada Dewa Laut, yaitu Chu Qin. Tanpa diduga, Posei, tanpa diduga tidak seperti biasanya. Pemujaan yang hebat, kamu serius. Bukankah kamu, apakah kamu paling membenci orang lain karena tidak menghormati Dewa Laut? Hai Girl, Doulo bertanya. Pertama, Lord Chu dan Qin bukanlah Dewa Laut yang sebenarnya. Kedua, siapa yang mengatakan bahwa jika Anda menyukai Lord Sagot, berarti Anda tidak menghormatinya? Bukankah itu juga semacam kepercayaan untuk mengabdikan diri kepada Lord Sagot? Tersenyum anggun. Saya mengerti. Terima kasih atas pengorbanan yang besar, kata Haigel. Doulo menjawab dengan gembira. Posei tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dua energi yang kuat dan tirani melesat ke langit. Di naga laut, semua orang terkejut. Melihatnya, mereka adalah Wang Qiuer dan Xiao Wu. Mereka menyerap cincin roh Jun Ao dan Raja Buaya Emas. Dapat dilihat bahwa di akhir kedua energi yang melesat ke langit itu, Ao Jun dan Raja Buaya Emas muncul setelah menyusut. Ini konyol, manusia biasa juga ingin menyerap cincin roh kursi ini. Ao Jun menatap Wang Qiuer dan Xiao Wu dengan senyum dingin. Kulit Chu Qin sedikit mengembun, tetapi hanya energi emas yang keluar dari tubuh Wang Qiuer, dan segera seekor naga oriental emas muncul di belakang Wang Qiuer. Ini adalah leluhur kekuatan. Naga, leluhur emas. Ao Jun berkata dengan takjub, kamu bukan manusia. Tunggu, ini, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah manusia? Wang Qiuer memejamkan matanya, dan berkata dengan tekad dan keagungan, Ao Jun, aku melihat kaisar binatang jiwa, keturunan naga leluhur, dan aku masih belum menyerah. Cincin roh Ao Jun, bawakan kepadamu. Begitu kata-kata Wang Qiuer jatuh, darah naga emas segera meledak. Kebencian Ao Jun langsung ditaklukkan oleh Wang Qiuer, dan dia langsung ditarik ke dalam tubuh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Ao Jun selama hidupnya, dia hanya sekedar mengeluh pada saat ini. Sepertinya masuk akal bagi Chu Qin untuk memberikan cincin roh Ao Jun kepada saudari Qiuer. Su Xiyun berkata dengan gembira, saudari Qiuer, aku seharusnya bisa menyerapnya dengan lancar. Gadis-gadis itu mengangguk dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Wu. Xiao Wu tidak memiliki darah naga leluhur emas, dan kelinci pesona tulang lunaknya pada dasarnya berada di atas darah, dan tidak dapat dibandingkan dengan Raja Buaya Emas. Dapat dilihat bahwa wajah Xiao Wu menjadi sedikit sakit di bawah dampak kebencian Raja Buaya Emas.
Namun, Xiao Wu tidak menyerah, dia telah mencoba untuk menarik cincin roh Raja Buaya Emas ke dalam tubuh. Ups, dengan dampak yang begitu brutal, tubuh Wuer mungkin tidak dapat menahannya. Mei Wu berkata dengan cemas. Xiao Wu, tunggu, Chukin berkata dengan gugup saat ini. Tidak ada yang dapat mengganggu proses penyerapan cincin roh, itu hanya dapat mengandalkan kemauan dan kekuatan fisik Xiao Wu. Namun, Chukin sangat pintar. Dia menggunakan Dragon's Blessing untuk terus menyembuhkan tubuh Xiao Wu. Chukin masih bisa melakukan ini. Chukin, aku sangat tidak nyaman. Meskipun begitu, Xiao Wu masih berbicara kesakitan. Seharusnya tidak. Wajah Chukin sedikit mengembun. Wu, fisikmu, menyerap binatang buas jiwa berusia 900.000 tahun, seharusnya tidak buruk. Faktanya, Chu dan Qin telah melakukan banyak analisis. Xiao Wu memiliki tubuh berlian mengkilap, 6 tulang jiwa 10.000 tahun, garis keturunan naga biru, dan tempering merah patah hati akasia. Cincin roh ke-8 Xiao Wu yang paling penting telah mencapai 500.000 tahun. Cincin roh ke-9 telah menyerap 90 tahun. Cincin roh 10.000 tahun, seharusnya tidak ada masalah. Mungkinkah aku melewatkan sesuatu? Alis Chukin mengerut. Pada saat ini, seteguk darah menyembur dari mulut Xiao Wu. Chukin, menyerap cincin roh tidak bisa berhenti. Aku mungkin tidak bisa melakukannya. Xiao Wu berkata sambil menutup matanya. Xiao Wu, mendengar ini, para gadis segera berkumpul. Xiao Wu, jangan katakan itu. Chukin benar-benar panik. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Wu saat ini, Chukin tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Lagi pula, dia membiarkan Xiao Wu menyerap cincin roh. Saat berbicara, kekuatan ilahi Chukin telah dilepaskan secara maksimal. Namun, aturan adalah aturan, dan terkadang Tuhan tidak dapat campur tangan. Kekuatan ilahi Chukin tidak dapat disuntikkan ke tubuh Xiao Wu saat ini. Namun, ketika Chukinyi dengan paksa mengalirkan, rasa sakit Xiao Wu semakin parah. Bagaimanapun, tubuh Xiao Wu tidak dapat menahan kekuatan supernatural Chukin. Chukin, senang bertemu denganmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untukku. Xiao Wu membuka matanya sekuat tenaga dan mengangkat telapak tangannya sedikit. Aku percaya padamu, aku pasti akan dibangkitkan. Kakak Xiao Wu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Bai Xiu segera datang ke sisi Xiao Wu, berlutut, dan menangis terseduh-seduh. Dengan itu, cincin di tangan Xiao Wu berkedip merah, dan Acacia Heartbroken muncul dari dalam. Menari, kamu tidak memakannya, kata Chukin dengan heran. Dia akhirnya mengerti, ternyata Xiao Wu tidak menelan Acacia Heartbroken. Xiao Wu menggelengkan kepalanya, patah hati karena cinta ini, kamu berikan padaku. Kamu mengatakan bahwa membawanya ke sisimu berarti membawamu ke sisimu. Xiao Wu tidak tinggal di sisi Chukin sepanjang waktu, dia hanya bisa menjepit penyakit cintanya dengan penyakit cinta. Chukin, kamu juga mengatakan itu. Batu bunga ini disebut Wujue, dan hanya orang yang berdedikasi dan penuh kasih sayang yang dapat menyelesaikannya dengan darah. Kata Xiao Wu, darah di mulutnya menyemprot langsung ke Acacia Heartbroken Red yang unggul. Pada saat berikutnya, Acacia Heartbroken Red mekar dengan kecemerlangan merah terang, dan batu hitam di bawah bunga benar-benar jatuh. Ini berarti bahwa Xiao Wu adalah orang yang penuh kasih sayang dan berdedikasi. Sepertinya aku berdedikasi padamu. Xiao Wu tersenyum lemah. Pada saat ini, hati Chukin berdarah. Xiao Wu adalah orang yang penuh kasih sayang dan berdedikasi, tetapi dia tidak. Chukin, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kamu tidak berdedikasi, tetapi kamu penuh kasih sayang, itu sudah cukup. Xiao Wu menjawab, terima kasih, Chukin, aku pergi. Kata Xiao Wu, tangannya langsung turun. Xiao Wu, Chukin meremas Xiao Wu secara langsung, dan memeluknya erat, tidak. Kamu bisa hidup kembali untukku. Chukin berteriak sedih, berbicara tentang energi emas yang kuat di tubuh Chukin, dilepaskan dengan kekuatan ekstrim, mencoba menghidupkan kembali Xiao Wu. Semua gadis menatap Xiao Wu, wajah mereka sangat sedih. Oke, gadis bau, berhentilah berakting. Pada saat ini, Mei Wu maju dan mencengkeram telinga Xiao Wu. Ah, bu, sakit. Xiao Wu, bangkit kembali. Memohon ampun. Chukin dan gadis-gadis itu semua terkejut, yang pertama bahkan lebih terkejut ketika dia melihat Xiao Wu. Maafkan aku, Chukin,
Aku hanya ingin melihat jika sesuatu terjadi padaku, apa yang akan terjadi padamu. Kata Xiao Wu sambil tersenyum sambil menatap Cukin. Cukin menatap mata Xiao Wu, matanya penuh dengan air mata, dan dia tidak berbicara pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Cukin, maafkan aku. Xiao Wu sepertinya melihat Cukin menangis untuk pertama kalinya, dan ekspresinya perlahan berubah. Aku tidak akan berani lain kali. Kamu masih ingin memiliki waktu lain. Ekspresi Cukin sangat gembira, dan dia meremas pipi Xiao Wu yang babak belur. Sakit, sakit, Xiao Wu memohon ampun. Karena mulut Cukin dijepit, suaranya menjadi sedikit aneh. Senang mengetahui rasa sakitnya, dasar bajingan. Cukin menggertakkan giginya, tetapi tidak berani menggunakan terlalu banyak telapak tangan, nadanya sangat lembut. Kakak Xiao Wu, kamu terlalu jahat, kamu membuatku takut setengah mati. Bai Xiu juga cemberut, menatap Xiao Wu dan berkata, itu benar, Xiao Wu, kamu benar-benar keterlaluan kali ini. Ning Rongrong berkata dengan mulut cemberut, matanya juga kemerahan. Maafkan aku, Rongrong. Xiao Wu buru-buru bangkit, menatap Ning Rongrong, dan meminta maaf. Lain kali, jangan lakukan ini. Ning Rongrong berjalan mendekat, memeluk Xiao Wu, dan mulai menangis dengan lancang, kupikir aku akan kehilanganmu. Maafkan aku, maafkan aku. Xiao Wu buru-buru bergerak ke arah Ning Rongrong, dengan lembut menghibur. Ziji, Brigit, Ayin Yuji, Nine Demon Bibi Dongkin Sijing, bahkan Bos Saixi dan Hainui diam-diam menyeka air mata. Pertama, Xiao Wu dianggap sebagai kerabat dekat mereka. Kedua, mereka melihat Cukin menangis. Melihat Xiao Wu dan Ning Rongrong berpelukan, Cukin menyeka air matanya dan tersenyum lega. Pada saat ini, Cukin mengalihkan pandangannya ke Mei Wu, yang sedang menatapnya, dan ketika dia melihat tatapan Cukin, dia dengan cepat berbalik. Pada saat ini, Cukin merasakan sedikit keraguan di benaknya. Dia jelas merasa bahwa vitalitas Xiao Wu baru saja terputus. Mengapa Mei Wu dapat melihat bahwa Xiao Wu berpura-pura? Mungkinkah ini yang disebut ibu dan anak yang menghubungkan hati? Cukin diam-diam berkata. Pada saat ini, disertai dengan semburan cahaya, cincin roh emas yang menyilaukan muncul di kaki Wang Qiwer. Selesai, cincin roh emas. Wang Qiwer bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Kecuali Xiao Wu dan Ning Rongrong, semua orang terkejut ketika mereka melihat cincin roh Wang Qiwer. Setelah berkata demikian, Wang Qiwer membuka matanya dan langsung menerkam ke arah Cukin. Cukin, aku juga punya cincin roh emas, dan aku sudah mencapai level 96. Baiklah, selamat, Qiwer. Cukin memeluk Wang Qiwer dan berkata, Cukin, ada apa denganmu, kau tampak menangis. Wang Qiwer berkata dengan sedikit terkejut melihat mata Cukin memerah. Kemudian, Wang Qiwer melihat Xiao Wu dan Ning Rongrong berpelukan. Kakak Xiao Wu, kakak Rongrong, bagaimana kalian berpelukan? Tidak apa-apa. Seolah tidak ingin Wang Qiwer dan yang lainnya mengkhawatirkannya, Xiao Wu dan Ning Rongrong saling melepaskan dan tersenyum tipis pada Wang Qiwer. Hei, kenapa kalian juga tampak menangis? Baru saja, apa yang terjadi? Wang Qiwer berkata dengan heran. Tidak apa-apa, Qiwer. Cukin membuat gerakan, diam ke arah gadis-gadis itu dan berkata dengan aktif. Qiwer, selamat, kau adalah orang pertama selain aku yang mendapatkan cincin roh emas. Hehe, aku luar biasa. Wang Qiwer tersenyum polos, dan berkata, Wang Qiwer mengeluarkan tulang kepala roh emas cemerlang. Cukin, berikan aku tulang kepala roh, tulang jiwa 1 juta nian ini untukmu. Simpan saja, Cukin balas tersenyum. Aku sudah memilikinya, apalagi yang aku butuhkan. Wang Qiwer menjawab, ambil saja, kalau kamu melihat saudari lain, kamu bisa menggunakannya untuk menyanjung orang lain. Mendengar ini, semua wanita tertawa serempak. Tidak mungkin, mereka semua tahu bahwa ini adalah kebiasaan Cukin, dan mereka semua juga sudah terbiasa. Cukin menyentuh bagian belakang kepalanya dan menjawab dengan senyum sopan tetapi canggung, baiklah, aku akan menerima tulang jiwa ini. Aku akan menggunakan tulang jiwa eksternal yang tidak kamu miliki di masa depan. Mari kita ganti denganmu. Kamu sopan padaku. Wang Qiwer tersenyum dan menyerahkan tulang jiwa itu kepada Cukin. Ngomong-ngomong tentang Sister Xiao Wu, Sister Rongrong, apa yang terjadi padamu tadi? Ceritakan padaku. Wang Qiwer memandang Xiao Wu dan Ning Rongrong dan bertanya dengan enggan selanjutnya,
Sui Binger, Huo Wu dan yang lainnya selesai menyerap cincin roh satu demi satu. Masing-masing dari mereka telah mencapai level gelar Douro, dan karena kekuatan jiwa yang tertinggal dan cincin roh yang kuat di dalam tubuh, mereka telah mencapai level ke-95. Dan Xiao Wu dan Wang Qiuer, yang satu mencapai level 96, dan yang lainnya langsung naik ke level 97. Selain itu, Long Qianqian juga berhasil mencapai level 87, tetapi Long Qianqian memiliki baju besi Raja Naga Gunung yang diberikan oleh Chu dan Qin, dan jika dia benar-benar ingin bertarung, dia mungkin tidak akan kalah dari Huo Wu dan yang lainnya. Semua gadis bersemangat. Jika mereka keluar sendiri, mereka akan dapat menggerakkan seluruh benua Douro. Terutama Bai Chenxiang, Zhu Zuqing, dan Ning Rongrong semuanya berusia di bawah 20 tahun, dan mereka telah mencapai gelar Douro. Chu Qin juga sangat bersemangat. Semua gadis telah mencapai level 95 ke atas. Apakah mereka masih jauh dari level 99? Chu Qin, kemana kamu pergi selanjutnya? Tanya Xiao Wu. Penilaian belum berakhir. Chu Qin tersenyum. Meskipun dia tidak harus mewarisi posisi Dewa Laut, tidak ada salahnya untuk menyelesaikan penilaian terlebih dahulu. Bagaimanapun, akan ada satu cara lagi. Mengenai apa yang akan terjadi jika penilaian gagal, Chu Qin tidak perlu takut sama sekali. Sebelum Chu Qin melewati batas, dia tidak takut pada para dewa, apalagi sekarang. Ya, selamat kepada semua tamu terhormat di Pulau Dewa Laut. Bos Saixi berkata secara simbolis, mari kita kembali ke kapal perang emas terlebih dahulu, dan kita tidak dapat menghalangi penilaian Tuan Chu Qin lagi. Baiklah, kalau begitu, Xiao Wu mengangguk, Chu Qin, kamu harus ikut. Ya, Xiao Wu, karena Wu Jue telah jatuh, mari kita serap. Chu Qin menjawab, tidak, aku tidak menginginkannya. Xiao Wu menggelengkan kepalanya, tersenyum penuh kemenangan, dan berbalik dan terbang ke kapal perang emas. Para wanita mengikuti dari belakang. Pemujaan yang luar biasa. Pada saat ini, Hai Geldoluo berkata, aku tidak akan naik dan tinggal di naga laut. Kalau ada keadaan darurat, ada baiknya ada tanggapan. Posei menunjukkan senyum penuh arti, lalu mengangguk, baiklah. Kau tinggal di sini, tapi jangan gunakan kekuatan rohmu dengan sembarangan. Ya, ibadah yang luar biasa. Hai Geldoluo mengangguk dengan gembira. Hei, Haian Fei, kau tinggal. Chu Qin tersenyum. Ya, Hai Fe Douluo mengangguk, Tuan Chu Qin, kau tidak akan mengusirku. Tidak, Chu Qin tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih Tuan Chu Qin. Hai Fe Douluo berkata dengan gembira. Melihat Chu Qin dan Hai Fe Douluo, Qin Shijing tampak mengerti sesuatu setelah bertanya dan menjawab dengan gembira. Lalu dia tersenyum dan berkata, Chu Qin, kamu belum makan. Belum. Chu Qin menggelengkan kepalanya, Bibi Shijing, apakah kamu akan memasak bubur untuk kita lagi? Siapa bilang aku hanya bisa membuat bubur? Qin Shijing tersenyum, kali ini, aku akan memasakkanmu makan malam hidangan laut. Bibi, aku akan membantumu. Hai gadis Douluo berkata dengan gembira. Bagus, Qin Shijing mengangguk. Kemudian, Qin Shijing dan Hai gadis Douluo berjalan ke dapur. Chu Qin, bisakah kita juga menyerap cincin roh 100.000 tahun lain kali? Su Yichen bertanya, menatap Chu Qin. Hanya melihat Huo Wu dan yang lainnya yang berjudul Douluo, hati Su Yichen gatal. Kalian, bukankah kalian memiliki cincin roh yang dianugerahkan dewa? Tanya Chu Qin. 7 ujian teratas, hanya ada 2 cincin roh yang dianugerahkan dewa. Kata Su Xiyun, aku tidak memikirkan ini. Chu Qin mengangguk, baiklah. Tetapi cincin roh ketujuhmu, yang terbaik adalah menyerap cincin roh dengan usia yang lebih rendah. Sejujurnya, Chu Qin sedikit takut setelah kemunculan Xiao Wu. Kalau begitu, bolehkah aku meminta cincin roh 100.000 tahun tambahan? Lei Yinger tiba-tiba berkata, Tuan, bukankah Anda adalah Peerless Douluo? Yan Mei berkata lebih dulu. Siapa yang memberitahu Anda bahwa saya hanya memiliki satu roh? Lei Yinger menjawab, Tuan, apakah Anda adalah roh kembar? Mu Laolan bertanya dengan heran, lalu Anda, roh kedua, apa itu? Chu Qin dan Su Xiyun, Su Yichen, dan Long Ling juga sedikit terkejut. Ya, Lei Yinger agak sulit untuk mengatakannya. Kenapa? Apa itu Wu Hun, masih merahasiakannya? Chu Qin bertanya langsung. Pada saat ini,
Chukin dengan cepat berpikir bahwa Lei Yinger juga memiliki fisik api jahat, dan burung phoenix bulu putih itu tidak tampak memiliki api jahat. Konon, api jahat itu berasal dari roh seni bela diri kedua Lei Yinger. Hei, Tuan, bukankah Anda adalah makhluk jiwa yang dibangun kembali? Anda juga bisa mendapatkan jiwa bela diri kembar. Yan Mei berkata dengan ragu. Ya, Chukin juga mengungkapkan rasa ingin tahunya. Oh, jangan tanya lagi. Yang penting saya tidak membutuhkan cincin roh. Lei Yinger berkata dengan wajah malu-malu, menutupi wajahnya. Jiwa bela dirinya yang kedua benar-benar sulit untuk dikatakan. Lupakan saja, Meyer, Laolan, beri tuanmu sedikit wajah. Melihat penampilan Lei Yinger, Chukin tidak lagi memaksanya. Ya, Yan Mei dan Mu Laolan mengangguk pada saat yang sama. Chukin, kemana kita akan pergi selanjutnya? Longling bertanya. Binatang buas laut hitam seharusnya sudah dimusnahkan oleh kita. Apakah mungkin masih ada ikan yang lolos dari jaring? Atau, Dewi Laut Hitam itu juga binatang buas? Longling menambahkan, Dewi Laut Hitam bukanlah binatang buas. Chukin berkata langsung, tentu saja, pasti ada ikan yang lolos dari jaring. Lalu, kemana kita akan pergi? Su Xiyun bertanya dengan bingung. Tenggara, Chukin menunjuk ke tenggara. Meskipun dia tidak bisa merasakan lokasi spesifik dari batasan itu, Trisula Dewa Laut telah terbang ke arah itu sebelumnya. Jelaskan bahwa pusat Laut Hitam dan tempat persembunyian Dewi Laut Hitam semuanya berada di arah itu. Selama dia menemukan Dewi Laut Hitam dan menaklukkannya, Chukin takut tidak akan ada cara untuk menemukan binatang Laut Hitam yang tersisa. Chukin terus mengeksplorasi kekuatan ilahi di sepanjang jalan, tetapi Dewi Laut Hitam seharusnya menerima ketakutan. Dia tidak hanya menyembunyikan auranya, dia juga menyembunyikan lokasi batasan pusat, yang membuat Chukin tidak dapat menemukannya. Meskipun demikian, Chukin yakin bahwa posisinya tidak mungkin salah. Karena binatang buas itu pada dasarnya dimusnahkan, seluruh Laut Hitam secara mengejutkan damai, tetapi itu membuat banyak masalah bagi Chu dan Qin dan kelompoknya. Malam itu, Chukin duduk di samping tempat tidur dan mengeluarkan kristal dewa. Naer berkata bahwa dengan kekuatanku, aku hanya dapat menyerap sepertiga dari kekuatan kristal dewa, tetapi setelah memperoleh garis keturunan naga Azure, fisikku seharusnya telah banyak menguat, dan aku seharusnya dapat menyerapnya lebih jauh. Kristal dewa ini memberi Chukin terlalu banyak kejutan. Tampaknya, Chukin tidak akan dapat menembus batas dengan mudah. Lakukan saja, kekuatan Chu dan Qin memasuki kristal dewa dan mulai menarik kekuatan dewa yang tersisa ke dalam tubuh. Pada saat berikutnya, kekuatan dalam kristal dewa ini dengan lancar memasuki tubuh Chukin seperti sebelumnya. Seperti yang diharapkan Chukin, penyerapan kekuatan kristal dewa kali ini tidak menyebabkan rasa sakit pada Chukin, dan semuanya berjalan lancar. Pada akhirnya, Chukin tidak memiliki banyak keserakahan, hanya menyerap 1 jam, dan kemudian berhenti. Hebat, aku merasa kekuatan ilahiku telah meningkat pesat. Chukin bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Ketika aku telah sepenuhnya menyerap energi dalam kristal ini, aku seharusnya dapat maju ke tingkat pertama para dewa. Menurut Dewi Laut Hitam, dia adalah dewa tingkat kedua, tetapi dia tidak dapat mengalahkanku. Kekuatanku seharusnya berada di antara dewa tingkat kedua dan dewa tingkat pertama. Memikirkan hal ini, Chukin membuka lengannya dengan tak tertandingi. Itu berarti dia tidak memiliki posisi dewa, tetapi dia telah mencapai alam dewa utama. Ini seharusnya dianggap sebagai semacam posisi dewa yang diciptakan sendiri. Siapa yang ada di luar? Pada saat ini, pupil mata Chukin menyusut, melihat keluar pintu dan berteriak. Orang di luar pintu tampak terkejut, dan segera ingin melarikan diri, tetapi Chukin dengan cepat mengunci aura kekuatan rohnya, dan dengan sedikit tarikan, pintu terbuka dan orang itu ditarik masuk. Chukin, jangan lakukan itu, ini aku. Lei Yinger, kenapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Chukin tersenyum tipis saat melihat wanita itu. Lei Yinger yang ada di luar pintu. Chukin, jangan salah paham, aku tidak jahat padamu. Lei Yinger berteriak dengan tergesa-gesa. Dia takut Chukin akan melakukannya secara tidak sengaja. Aku bisa memegangmu dengan 1 tangan, mengapa kamu jahat padaku? Chukin tersenyum tipis. Lei Yinger tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu. Meskipun dia tidak ingin mendengar ini, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia bahkan merasa bahwa Chukin tidak menggunakan 1 tangan atau 1 jari untuk mencubitnya.
Melihat Lei Yinger tampak sedikit terdiam, Chu Qin memutuskan untuk tidak memukulnya lagi, dan mengambil inisiatif untuk tersenyum dan berkata, "Ayo bicara, sudah sangat larut, apa yang bisa kulakukan?" Chu Qin, Lei Yinger ragu-ragu untuk berbicara. "Biasanya aku melihatmu ceroboh, dan kamu memiliki pandangan dingin dan arogan terhadap Meyer dan yang lainnya. Mengapa kamu ragu-ragu ketika datang kepadaku?" Chu Qin bertanya, "Apakah kamu tidak menggertak yang lembut dan takut menjadi keras?" "Siapa yang mengatakan itu?" Lei Yinger dengan ragu berkata, "Chu Qin, aku sebenarnya mencarimu untuk urusan siang hari." "Apa yang terjadi di siang hari?" Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan. "Ini tentang Wuhun kedua," Lei Yinger berkata, "cincin roh bela diri kedua." "Oke, tidak masalah. Jika ada tambahan, itu akan diberikan kepadamu. Bagaimanapun, jika kamu tidak memberikannya, itu akan sia-sia." Chu Qin tersenyum bebas. Petik 2. Itu bukan cincin roh. Lei Yinger menggigit bibir merahnya dan berkata, "Itu bukan cincin roh, apa itu?" Chu Qin bertanya. Lei Yinger berhenti sejenak, dan memberanikan diri untuk berkata, "Chu Qin, bisakah kau membantuku menghilangkan racun api jahat itu?" "Ternyata begini." Chu Qin mengangguk. "Apakah kau setuju?" Mata Lei Yinger berbinar. "Tidak." Chu Qin menggelengkan kepalanya, "Apakah kau ingat bahwa kau sudah berutang syarat padaku? Sekarang kau ingin aku menghilangkan racun api jahat tanpa alasan, lalu siapa Chu Qin? Aku tahu kau tidak akan menghilangkan racun api jahatku dengan sia-sia. Aku tidak punya sesuatu yang berguna untukmu." Lei Yinger menjawab, "Kalau begitu kau kembali saja." Chu Qin tersenyum tipis. Bukannya dia tidak berperasaan, seperti yang dia katakan, dia bukan orang suci, dia telah membantu orang lain tanpa alasan. "Tapi, aku punya sesuatu yang mungkin memuaskanmu," kata Lei Yinger. "Apa?" Chu Qin tersenyum. "Aku sendiri," kata Lei Yinger malu-malu. "Hah?" Chu Qin sedikit terkejut. "Aku mendengar Meyer mengatakan bahwa kau bernafsu. Tidak, kau hanya bisa tidak mementingkan diri sendiri dan murah hati saat kau memperlakukan wanitamu sendiri. Jadi, aku bersedia memberikan diriku padamu," kata Lei Yinger. "Hanya untuk menghilangkan api jahat dari jiwa bela diri kedua, kau tinggal bersamaku. Kau tidak harus melakukannya." Chu Qin menolak. "Bukan hanya api jahat dari Wuhun kedua," Lei Yinger berkata dengan serius, "yang terpenting, aku benar-benar menyukaimu." "Kenapa?" Chu Qin mengangkat alisnya menatap ekspresi serius Lei Yinger. "Karena kamu adalah pria pertama yang menyentuh tubuhku." Lei Yinger menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saat itu, aku tersentuh olehmu." "Menyentuh tubuhmu," kata Chu Qin, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Lei Yinger, "seperti ini." Lei Yinger tiba-tiba gemetar, lalu mengangguk. Karena fisik api jahatnya, Lei Yinger hampir tidak pernah menyentuh tubuh lawan jenis. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah menyentuhnya. Selama ratusan ribu tahun, Chu Qin adalah satu-satunya. Tidak heran jika Lei Yinger langsung terkesan dengan Chu Qin. "Kamu benar-benar ingin menjadi wanitaku?" tanya Chu Qin. Bisakah kamu?" Lei Yinger bertanya, "Jika kamu tidak setuju." "Bagaimana?" Chu Qin berkata dengan penuh minat. "Aku tidak bisa berlutut selamanya." Lei Yinger benar-benar ingin berlutut. Chu Qin buru-buru mendukung Lei Yinger, "Bagaimana kamu bisa seperti ini? Berlutut dan memohon seseorang untuk menjadi pacarmu, sepertinya begitu." "Namun, Lei Yinger, apa sebenarnya jiwa seni bela dirimu yang kedua yang membuatmu berlutut dan meminta bantuan?" Chu Qin bertanya dengan bingung. "Kamu setuju dulu." Lei Yinger bersikeras. Baiklah, aku berjanji padamu." Chu Qin mengangguk. Sebenarnya, tidak mungkin bagi Chu dan Qin untuk tidak tergerak oleh kecantikan yang tiada taraf seperti Lei Yinger. Lagi pula, Chu Qin tidak pernah membawa orang yang tidak disukainya, terutama wanita. Terlebih lagi, kecantikan Lei Yinger sesuai dengan sistem LSP. Jika Anda tidak bisa melakukannya, sistem ini akan memberi Anda kesempatan untuk mengejar Lei Yinger. Namun, Chu Qin telah menolaknya, dan masalah itu akan sulit ditangani. Yang terpenting adalah Chu Qin tahu bahwa ada tingkat kasih sayang yang sistematis. Lei Yinger tidak akan mengubah hatinya, dan dia juga orang yang penuh kasih sayang. Ini juga alasan mengapa Chu Qin mampu mendapatkan banyak wanita dalam waktu singkat. Bicara itu penting. Lei Yinger menatap Chu Qin dan berkata dengan serius. Ketika seorang pria mengatakannya, sulit untuk mengejar kuda.
Cukin menjawab, terlebih lagi, aku, Cukin, tidak pernah membuat lelucon tentang emosi. Belum, Lei Yinger berkata, dan langsung melepaskan gaun putih di tubuhnya di depan Cukin. Di dalamnya, jaket kulit ketat berwarna putih terekspos. Jaket kulit ini lebih ketat daripada milik Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun. Jaket ini sepenuhnya dan jelas menunjukkan sosok Lei Yinger yang sempurna. Yinger, kamu, mata Cukin berbinar, dan hormonnya berangsur-angsur meningkat. Dia tidak memiliki penolakan terhadap pakaian kulit. Meyer, katakan padaku kamu suka ini. Lei Yinger tersenyum penuh kemenangan melihat ekspresi terkejut Cukin, bagaimana? Maksudmu membiarkanku? Cukin menunjukkan senyum penuh arti. Hanya dengan cara ini aku bisa sepenuhnya percaya padamu. Lei Yinger berkata dengan wajah memerah. Cukin segera melempar Lei Yinger ke tanah setelah mendengar kata-kata itu, dan menatap mata indahnya dengan senyum yang dalam. Aku khawatir, tidak sesederhana itu. Tentu saja lebih dari itu. Lei Yinger belum pernah menyentuh seorang pria, apalagi mengetahui kedalaman seseorang, dan pada saat yang sama, dia merindukannya. Bagaimana mungkin Cukin membiarkan pria yang begitu baik melepaskannya?